Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya, puji syukur untuk siang hari ini. Tuhan selalu menyertai kita dan memelihara kehidupan kita. Dia Allah yang setia di dalam hidup kita. Amin. Untuk itu, mari sama-sama siang hari ini kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau menaikkan syukur kita bagi Tuhan. Sebab Tuhan, Dia baik, sungguh baik di dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita mau nyatakan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. tapi kemuliaan yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, pada siang hari ini kita mau selalu sambut Tuhan yang ada di dalam hidup kita, amin. Oleh sebab itu kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Dan sama-sama kita mau sambut jalan raja di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa, Yesus
curahkan bagi kehidupan kita. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita lebih lagi untuk pada siang hari ini sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur ya Tuhan untuk siang hari ini. Kalau Engkau Tuhan Allah yang selalu menyertai kami dan memelihara kehidupan kami. Semua bukan karena kebaikan kami ya Tuhan, namun karena kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami selalu mau bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terlalu baik di dalam hidup kami. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami mau menyatakan bahwa Engkaulah segalanya di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau menjadikan kami berharga ya Tuhan. Engkau menjadikan kami biji mata-Mu, anak-anak-Mu yang Engkau kasihi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bersama-sama kita mau menyatakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan,
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah ku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah ku ini jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah ku ini jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah ku ini jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas puji dan Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena kami adalah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, yang Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini ya Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena keahlian kami ya Tuhan, tapi karena kasih-Mu yang selalu nyata di dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan dengar firman-Mu ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Engkau yang mengajar setiap kami, Engkau yang memberikan kami Tuhan kasih-Mu di dalam hidup kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh tertanam berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga yang memberkati akan Ko Yohanes yang akan menyampaikan firman-Mu, dan Kau memberkati Tuhan setiap kami yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Ko Yohanes.
Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Ya, saudara, kita semua diberkati oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena kita semua masih diberikan Tuhan kesehatan. Dan sekarang saudara, kita akan membahas firman Tuhan pada siang hari ini yang berjudul The Beauty of Friendship with God. Artinya keindahan dari persahabatan dengan Tuhan. Nah, kita tahu saudara bagaimana Tuhan ini menciptakan kita ini untuk memiliki hubungan dengan Dia. Makanya firman Tuhan berkata, marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Amin saudara. Kata-kata kita ini menunjuk kepada orang yang lebih daripada satu. Kalau saya seorang diri, saya nggak bisa bilang kita mau makan. Saya nggak bisa. Saya mau makan, benar nggak saudara? Nah, kalau Tuhan ini menciptakan sesuatu, Dia bilang marilah kita, berarti ada orang, istilahnya kepribadian Tuhan yang Dia ini berbicara bahwa mereka akan menjadikan ciptaan, yaitu manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Kata-kata kita berarti merupakan komunikasi antara dua orang. Saya ambil contoh seperti ini contohnya. Kita punya saudara Sahata gitu ya. Saya nggak bisa, kalau saya nggak memiliki persetujuan dengan dia untuk pergi, saya nggak bisa bilang kita akan pergi. Benar nggak saudara? Saya akan pergi. Saudara Sahata akan tinggal, benar kan? Nah di sini Tuhan berbicara, kita, marilah kita menciptakan. Berarti ini merupakan sebuah komunikasi, keintiman, sehingga mereka mengambil keputusan untuk menciptakan manusia. Amin saudara. Nah makanya firman Tuhan berkata, bisakah seseorang itu berjalan bersama-sama kalau mereka tidak sehati? Nah kalau kita mau melihat saudara, dari sini Tuhan ini mau menciptakan manusia yang serupa dan segambar dengan Dia, berarti memiliki komunikasi. Seperti Tuhan ini memiliki komunikasi, Dia ini menciptakan, memiliki keputusan yang sama. Demikian juga Tuhan mau supaya ciptaannya memiliki keputusan yang sama. Makanya kalau saudara lihat firman Tuhan menjelaskan bahwa kita adalah satu tubuh, di mana Tuhan Yesus menjadi kepala dan kita menjadi tubuhnya. Nah, kita akan melihat firman Tuhan saudara yang akan diambil dari dalam kitab Yohanes yang ke-15. Yohanes 15 dari ayat 13 sampai dengan 15. Kita berbicara mengenai keindahan persahabatan dengan Tuhan. Di sini kita mau melihat dulu, apa sih ciri-ciri dari sahabat yang Tuhan maksudkan. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Kalau kita lihat kepribadian Tuhan adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di situ mereka menciptakan manusia yang segambar dan serupa. Untuk apa saudara? Untuk menjadi sahabat. Makanya kalau saudara lihat waktu mereka di Taman Eden tidak ada pemisah antara mereka. Benar nggak saudara? Tuhan bisa saja bertanya, Adam di manakah kamu? Karena mereka seorang sahabat. Ketika saya bersahabat dengan seseorang, saya bisa bilang, saudara Sahata lagi di mana? Tanpa saya perlu sungkan. Kenapa? Karena saya memiliki hubungan yang erat. Benar nggak saudara? Nah di sini Tuhan itu merindukan supaya kita ini menjadi sahabatnya Dia. Sejak dari permulaan Tuhan sudah memberikan kita, yaitu Adam dan Hawa, otoritas. Saya ngomong kita ini manusia saudara, otoritas dari permulaan yaitu Adam dan Hawa. Saya berbicara dalam konteksnya. Dan nanti kita akan menerima otoritas yang sama pada saat itu ketika kita menerima Roh Kudus. Jadi kalau di sini saudara bisa melihat bagaimana otoritas Tuhan dan persahabatan Tuhan itu sudah diberikan sejak Dia menciptakan Adam dan Hawa atau manusia. Nah setelah itu saudara kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus ini menyatakan hal yang Dia itu rindukan adalah seorang sahabat. Di firman Tuhan begini, bernyatakan, kamu adalah sahabat-sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Penting sekali untuk kita menyadari siapakah diri kita di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ketika saudara tidak tahu kalau saudara memiliki sahabat,
yang seperti ini, maka saudara tidak akan memiliki kasih yang besar. Amin saudara. Nah kalau di sini firman Tuhan berkata seperti ini, kamu adalah sahabatku. Dan dikatakan di sini, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Kita bangga saudara, kita memiliki sahabat, yaitu Tuhan Yesus. Yang dia dikatakan bahwa aku memberikannya nyawaku. Apakah yang lebih berharga daripada nyawa saudara? Nggak ada kan saudara? Makanya saudara kalau misalnya diiniin sama rampok, pilih harta atau nyawa. Kenapa? Karena orang tahu nyawa adalah hal yang paling berharga. Dan hal yang paling berharga ini yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya firman Tuhan berkata kalau nyawanya sendiri diberikan oleh dia, apa yang gak dia berikan. Nah yang kedua saudara, kita akan lihat firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-8 A. 8a. Jadi di sini firman Tuhan menyatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Ini bisa menggambarkan bagaimana kerinduan Tuhan itu untuk memiliki persahabatan dengan kita. Tuhan Yesus bilang, kamu adalah sahabatku. Dan di sini Tuhan juga meminta mendekatlah kepada Dia, maka Dia akan mendekat kepada kita. Kalau kita memandang Tuhan sebagai seorang sahabat, maka kerinduan kita otomatis adalah mendekat kepada Tuhan. Sama seperti kalau saudara memiliki sahabat. Pasti saudara menceritakan apa yang menjadi isi hati saudara sama sahabat saudara. Benar gak saudara? Bahkan saudara bisa menceritakan apa yang menjadi isi hati saudara lebih kepada sahabat saudara daripada orang lain. Dan ini yang merupakan kerinduan Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan ini memandang kita sebagai seorang sahabat dan Tuhan ini memiliki kerinduan untuk bisa bersekutu dengan kita, maka kita bisa memiliki keberanian untuk datang kepada Dia. Nah, kita akan melihat saudara firman Tuhan di dalam Yohanes di dalam 1 Samuel 18. Kita tadi melihat di dalam Yohanes 15 bagaimana Tuhan Yesus menyebut bahwa murid-muridnya adalah sahabat. Dan orang-orang yang melakukan kehendak Dia adalah sahabat-sahabat Dia. Nah sekarang kita melihat saudara relasi antara hubungan yang Tuhan buat dengan kita dengan kalau saudara tahu yang namanya Daud dan Yonatan. Pernah dengar saudara cerita Daud dan Yonatan dalam firman Tuhan? Nah di sini saudara ada hal yang serupa yang bisa menggambarkan antara hubungan kita dengan Tuhan atau hubungan Tuhan dengan kita. Yang pertama kita akan lihat saudara di dalam 1 Samuel 18. Kalau saudara mau melihat secara keseluruhannya, saudara bisa lihat dari 1 Samuel 18 sampai 1 Samuel 20. Cuma berhubung waktu, saya akan ambil beberapa ayat inti untuk menjelaskan apa yang menjadi hubungan atau relasi antara hubungan Allah dengan kita dengan Yonatan dan Daud. Nah, saudara bisa baca yang pertama di ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-3. Satu Samuel 18 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, maka Yonatan menjadi sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Dan Yonatan mengikat janji persahabatan dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ada beberapa poin yang mau kita lihat saudara di sini. Dikatakan bahwa Yonatan mengikat perjanjian. Benar nggak saudara? Memiliki kasih kepada Daud sama seperti kepada dirinya sendiri. Nah, di sini saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan juga mengikat perjanjian dengan kita. Di manakah ayatnya saudara? Kita bisa lihat di Ibrani 8 ayat 10 sampai dengan ke-12. Kalau tadi kan di kitab 1 Samuel dibilang Yonatan mengikat janji persahabatan dengan Daud karena ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Benar ya saudara? Kalau di Ibrani 8 ayat 10 sampai 12 dibilang seperti ini. Sebab inilah perjanjian yang akan kubuat dengan rumah Israel sesudah zaman itu. Demikianlah firman Tuhan.
Ngomong soal perjanjian saudara. Aku akan menaruh hukumku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tidak ada lagi orang yang akan mengajar sesama warganya dan berkata, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua akan mengenal aku. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Mirip ya saudara. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Daud. Dikatakan bahwa dia mengasihi Daud sama seperti mengasihi dirinya sendiri. Tuhan mengikat perjanjian dengan kita. Kenapa? Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Saudara bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 20. Bagaimanakah Tuhan itu mengikat perjanjian dengan kita? Ya di dalam Lukas 22 ayat 20 firman Tuhan berkata seperti ini. Demikian juga dia, yaitu Tuhan Yesus, mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah apa saudara? Perjanjian baru dalam darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bagaimana seseorang bisa mengikatkan perjanjian? Kalau saudara misalnya ingin membuat perjanjian dengan seseorang secara legal gitu ya, maka saudara akan menuliskan perjanjian tersebut, benar ya saudara? Dan di materai dan biasanya di sidik jari atau dilakukan pengecapan sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Dan di sini Tuhan ini membuat perjanjian dengan darahnya sendiri. Yang kedua saudara kita akan lihat di Ibrani 9 ayat 15. Ibrani 9 ayat 15 ini masih berbicara mengenai perjanjian. Firman Tuhan berkata seperti ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus adalah pengantara dari perjanjian baru yang tadi Tuhan Yesus bilang melalui darahnya. Supaya mereka yang terpanggil memperoleh bagian yang kekal. Setelah ia mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan di bawah perjanjian yang pertama. Yaitu hukum Taurat. Jadi kita bisa melihat hubungannya. Bagaimana ketika Tuhan itu mengasihi kita. Dia ini memberikan kita perjanjian dengan darahnya sendiri. Supaya apa saudara? Supaya kita memperoleh bagian yang kekal. Yaitu kehidupan bersama-sama dengan dia. Maka itu saudara Tuhan Yesus ketika dia berdoa untuk murid-muridnya. Dan untuk semua yang percaya dia berkata apa saudara? Seperti engkau dan aku adalah satu, demikian juga mereka dan kita adalah satu. Kita akan lanjut saudara. Di 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud. Juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. Jadi kita bisa lihat Yonatan ini saking mengasihinya, kasihnya dia ini ditunjukkan kepada memberikan segala sesuatu yang dia miliki. Benar kan saudara? Dikatakan jubah diberikan, baju perang diberikan, pedang dan panah sampai ikat pinggang. Nah kalau saudara lihat Tuhan Yesus memperlakukan kita sama bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Karena kasihnya dia itu menyerahkan nyawanya. Firman Tuhan menyatakan di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yonatan memiliki kasih yang sangat besar kepada Daud. Tapi dia gak sampai memberikannya nyawa. Tuhan memiliki kasih yang sangat besar. Makanya Tuhan Yesus sendiri bilang tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 10 ayat 11. Aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Kalau kita mau lanjut saudara, bagaimana kita melihat kesetiaannya daripada Yonatan ini bisa dibuktikan dari firman Tuhan di 1 Samuel 20 ayat 42. Saudara kalau tahu ceritanya bagaimana setelah itu, setelah Yonatan membuat perjanjian, di pasal yang ke-19 itu di mana Saul itu berusaha untuk membunuh Daud. Dan ayat 20 di sini saudara bisa lihat
peran daripada Yonatan. Di ayat 1 Samuel 20 di ayat 42, saya akan bacakan. Kemudian Yonatan berkata kepada Daud, pergilah dalam kesejahteraan, karena kita telah bersumpah demi nama Tuhan, kata Yonatan. Tuhan akan menjadi saksi antara aku dan engkau, dan antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Lalu bangkitlah Daud dan pergi, sedangkan Yonatan pulang ke kotanya. Ketika Daud ini saudara dicoba diserang, mau dicoba dibunuh oleh papahnya sendiri. Apa yang Yonatan lakukan? Kepada siapa dia berpihak? Kepada Daud. Karena dia adalah sahabatnya. Bahkan dia mengikat perjanjian dengan Daud sampai bilang apa? Tuhan akan menjadi saksi di antara engkau dan aku. Ya kan saudara, di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Saudara bisa lihat betapa besar kesetiaannya si Yonatan dalam kesulitannya si Daud. Nah, hal ini saudara sama persis dengan yang Tuhan itu berikan kepada kita, yaitu penyertaan. Nah, kalau kita lihat saudara di firman Tuhan Yesaya 41 ayat 10, firman Tuhan berbicara seperti ini di Yesaya 41 ayat 10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji penyertaan Tuhan ini ada dalam diri kita sama seperti Yonatan mengikat perjanjian kepada Daud bahwa dia akan setia terhadap Daud. Tuhan mengikat perjanjian kepada kita bahwa dia akan setia kepada kita. Firman Tuhan berkata bahwa aku akan menyertai engkau. Makanya kita bisa memiliki kepastian dalam kehidupan kita. Di tengah segala sesuatu yang kita alami, kita tahu penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, kalau Allah beserta kita, siapakah lawan kita? Nah, kita akan lanjut saudara, firman Tuhan kita akan lihat di dalam kitab Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Ini berbicara mengenai kepercayaan dalam persahabatan dengan Tuhan. Kalau tadi kan kita bisa lihat sisi dari Tuhannya kan. Dari Tuhan ini sangat mengasihi kita. Benar ya saudara? Tuhan sudah menunjukkan segala sesuatu, bagaimana pengorbanan dia, perjanjian dia, dan penyertaan dia dalam kehidupan kita. Nah, sekarang bagian kita saudara adalah percaya. Kata-kata percaya itu gampang untuk diucapkan, benar gak saudara? Tapi untuk dilakukan tergantung. Tergantung apa saudara? Tergantung hubungan kita sama Tuhan, benar gak saudara? Kalau saudara punya contoh gampang lah. Semakin saudara itu dekat dengan sahabat saudara, semakin saudara bisa percaya sama dia, benar gak? Kalau orang baru ketemu, bisa gak percaya? Tipis kemungkinan saudara. Kenapa? Karena kita belum mengenal dia. Tetapi kalau kita sudah lama dan hubungan kita dekat, maka kita tahu bahwa sahabat kita itu akan selalu menemani kita. Nah, kita di sini kita akan lihat saudara, kepercayaan seperti apakah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ada di Kejadian, kita ambil contohnya Abraham saja. Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, sanak saudaramu dan dari rumah ayahmu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan menjadikan engkau suatu bangsa yang besar dan aku akan memberkati engkau dan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Saya akan loncat saudara karena berhubung waktu. Kejadian 15 ayat 5 sampai 6. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang jikalau engkau dapat menghitungnya. Lalu Tuhan berfirman, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Maka apa saudara dikatakan? Percayalah Abraham kepada Tuhan. Apakah dia sudah punya keturunan saudara? Belum. Tapi Tuhan bilang begini, lihat bintang di langit dan pasir di laut. Demikianlah nanti banyaknya keturunanmu. Karena Abraham punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan berkata dia percaya
percaya. Ya kan saudara? Terus firman Tuhan melanjutkan seperti ini. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena dia memiliki hubungan yang sangat dekat, apapun yang Tuhan bilang dia percaya. Dan Tuhan memperhitungkan hal tersebut sebagai sebuah kebenaran. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat, kita mengetahui bagaimana sosok Tuhan itu adalah nyata dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan itu adalah sahabat kita. Dan kita memiliki hubungan yang erat dengan dia, maka apapun yang dia bilang kita bisa percaya. Nah, yang kedua saudara, kita akan melihat bagaimana sebuah kepercayaan itu diuji. Benar nggak saudara? Nah, kita akan lihat ayatnya di Kejadian 22, Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 2. Kejadian 22 1 sampai 2, demikianlah firman Tuhan. Kemudian Allah menguji Abraham dan berfirman kepadanya, Abraham, lalu jawabnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yaitu Ishak, yang engkau kasihi itu, dan pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia dan di sana sebagai korban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu. Saya akan loncat ke ayat 9 sampai 12, dikatakan, lalu mereka sampai di tempat yang telah dikatakan Allah kepadanya. Di sana Abraham mendirikan sebuah mezbah dan menata kayu. Ia mengingat Ishak anaknya dan meletakkannya di atas kayu bakaran. Ia mengikat Ishak anaknya dan diletakkannya di atas mezbah, di atas kayu bakaran. Kemudian Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi malaikat Tuhan berseru dari langit dan berkata, Abraham, Abraham, jawabnya, ya Tuhan, firman-Nya, janganlah engkau mengulurkan tanganmu kepada anak itu dan janganlah berbuat apa-apa kepadanya. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut kepada Allah. Dan karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini kita bisa lihat saudara, firman Tuhan tadi bilang bahwa Abraham itu percaya kepada Tuhan. Tapi kepercayaan itu saudara nggak terbukti kalau belum diuji. Benar dong saudara? Kalau saudara ini posisi saudara di atas, teman saudara banyak. Pasti semua orang bisa bilang saya temannya kamu, saya sahabat kamu. Tapi saudara bisa lihat seorang itu sahabat benar apa enggak ketika saudara berada di mana saudara? Di bawah. Kalau orang itu enggak ninggalin saudara, itu berarti orang itu sahabat saudara. Benar enggak? Kenapa? Karena semua orang bisa berada di kondisi yang baik. Tapi enggak semua orang bisa menemani dan setia dalam kondisi yang buruk. Di sini saudara, Tuhan menguji iman Abraham. Apa Abraham benar-benar percaya sama Tuhan? Percaya sama janjinya Tuhan. Dan kalau saudara lihat firman Tuhan menyatakan di kitab Ibrani, karena Abraham mengetahui bahwa dia yang memberi janji, dia akan melakukannya. Walaupun dia ini nanti bunuh anaknya, Tuhan itu bisa membangkitkannya. Lihat saudara, iman seperti apa yang Abraham punya. Kenapa? Karena dia memiliki kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau saudara kita memiliki kedekatan Tuhan, kita mengetahui bahwa Tuhan itu ingin supaya kita ini menjadi sahabat dia. Dengan cara kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, maka kita bisa memiliki iman sama seperti Abraham. Apa yang Tuhan janjikan pasti Tuhan genapi. Di sini saudara kita mau melihat bagaimana dalam kehidupan kita bisa mempercayai janji Tuhan. Amin saudara. Dan kita bisa melihat seperti Tuhan ini menjadikan kita sahabatnya. Kita juga mau menjadi sahabatnya Tuhan. Komunikasi ini dua arah saudara. Benar nggak? Kalau saya ngomong doang, berarti bukan komunikasi, tetapi komunikasi adalah dua pihak. Gak mungkin saya bertepuk sebelah tangan, benar gak saudara? Ketika Tuhan mau supaya kita menjadi sahabatnya, kita mau memberikan respon, yaitu menjadi sahabatnya Tuhan. Mau menjalin hubungan yang dekat, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Amin saudara, Tuhan gak pernah lalai dalam janjinya. Apa yang Tuhan firmankan kepada Abraham, Tuhan genapi. Walaupun bagi manusia itu sudah tidak mungkin. Dan demikian juga dalam kehidupan kita. Semua firman yang Tuhan berikan kepada kita, Tuhan pasti genapi. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan. Amin saudara? Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri dan musik untuk maju. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu.
bahwa Engkau mengasihi kami Tuhan, dan Engkau ingin Tuhan supaya kami menjadi sahabat-Mu, supaya kami melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan, karena hidup kami Tuhan tersembunyi di dalam Engkau. Kita akan nyanyikan lagu Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar diterbangku. Kita mau menyatakan saudara, Yesus Engkau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang menyempurnakan kehidupan kami Tuhan.
supaya kehidupan kami Tuhan bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Engkau yang terus menetapkan setiap langkah kami Tuhan, supaya semakin hari Tuhan kami semakin mengenal Engkau sebagai sahabat kami Tuhan. Kami bisa mengecap Tuhan betapa baik Engkau dalam kehidupan kami, dan kami bisa memberikan yang terbaik dari kehidupan kami Tuhan, supaya Engkau disenangkan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.